Hai, namaku Raditya Putra Pratama dari kelompok 2. Assalamualaikum. Oh, hai. Namaku Sandi Freda Susilo, biasa dipanggil Sandi. Assalamualaikum. Ya. Namaku Ahmad Rizky Armansyah. Panggilanku Arif. Hai, nama saya Adam Asyabda, biasa dipanggil Adam dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu retensi karyawan. Retensi karyawan adalah upaya strategis organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas supaya karyawan itu bekerja dalam jangka panjang. Tujuan dari retensi karyawan yang pertama menjaga loyalitas dan motivasi karyawan. Yang kedua mengurangi tingkat turnover. Turnover yaitu keluar masuknya karyawan. Mengapa itu retensi itu penting? Tanpa retensi perusahaan seperti kapal yang kehilangan badan kapalnya, yang mengakibatkan produktivitas menurun di dalam perusahaan itu ya guys. Saya akan menjelaskan beberapa faktor retensi karyawan. Berikut contoh retensi karyawan. Yang pertama adalah kompensasi dan tunjangan. Gaji yang kompetitif dan tunjangan yang menarik seperti asuransi dan bonus, serta penyesuaian kompetensi yang mengimbangkan inflasi adalah penting untuk membuat karyawannya bahagia. Yang kedua, peluang pengembangan karir, kesempatan untuk belajar, pelatihan dan jenjang karir. Yang ketiga, kepuasan kerja. Rasa kepuasan terhadap pekerja, tanggung jawab dan kontribusi mereka merupakan pendorong utama untuk bertahan di suatu perusahaan. Yang keempat, otonomi. Tingkat otonomi yang kendali yang diberikan kepada karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan retensi. Nah, beberapa strategi retensi perusahaan ada beberapa berikut. Yang pertama adalah menentukan reward, ya, memberikan reward pada karyawan yang berprestasi atau memberikan keuntungan bagi perusahaan adalah salah satu strategi retensi perusahaan. Nah, yang kedua adalah segmentasi karyawan. Perusahaan bisa memilah mana karyawan yang high potensial atau karyawan yang low potensial. Nah, yang ketiga adalah menentukan kompensasi atau benefit yang akan perusahaan berikan kepada karyawan, entah itu seperti cash, bonus, tunjangan karir ataupun pengembangan diri. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat dan budaya kerja yang positif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, serta mencapai tujuan bisnis yang baik dan unggul. Akan beberapa contoh retensi karyawan atau enggak program retensi karyawan. Nah, yang pertama adalah kompensasi dan tunjangan. Kompensasi memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif sesuai standar industri. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang memadai, memberikan insentif atau tunjangan khusus untuk karyawan, kemudian menawarkan pinjaman atau advance salary yang didanai pihak ketiga untuk membantu kondisi finansial mereka. Kemudian yang kedua, pengembangan karir dan keterampilan. Perusahaan harus menyediakan atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk karyawan seperti workshop, konferensi untuk meningkatkan keterampilan karyawan, memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian mengembangkan program perekrutan internal dengan jalur karir yang jelas. Kemudian menyediakan program mentoring formal untuk membantu karyawan bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, lingkungan kerja yang positif, yaitu menciptakan budaya kerja yang terbuka, inklusif dan suportif. Kemudian mempromosikan komunikasi yang terbuka antara karyawan dan manajemen, membangun rasa kebersamaan dan persahabatan di antara karyawan, misal melalui program bonding atau kegiatan sosial semacamnya. Nah, kemudian yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan.
perusahaan harus menawarkan jadwal kerja yang fleksibel untuk opsi kerja jarak jauh, dan juga memberikan cuti tambahan seperti cuti panjang atau hari libur tambahan untuk recharge seperti yang dilakukan Apple dengan cuti berbayar untuk semua karyawannya. Kemudian yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Mengakui dan memberikan penghargaan atas pencapaian usaha karyawan baik secara materi maupun non materi itu sangat penting, karena juga itu secara nggak langsung memberikan dampak yang positif untuk karyawan-karyawannya. Kemudian merayakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar lagi dengan sesi khusus seperti kegagalan yang minggu ini atau bulan kemarin. Nah itu untuk dijadikan pelajaran untuk kedepannya, dimotivasi lagi seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habiballa. Dari kelompok 2 saya akan menjelaskan potensi retensi. Di Tugu Asuransi ada Liga Super Tugu untuk para karyawan yang berpotensi tinggi. Mereka yang masuk liga ini mendapatkan medali emas berupa gaji dan bonus, serta membuat karyawan lain ingin berlomba-lomba masuk ke Liga Super. Program ini meningkatkan semangat kerja serta membawa Tugu Insuransi menjadi super perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia.